Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Pertanyaan saya ke Pak Mario sekarang adalah berbicara mengenai orang yang sudah menentukan pilihan, Pak. Beberapa orang sudah memilih, tapi masih juga tersiksa. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena sebetulnya, meskipun tadi saya bicara mengenai pengorbanan ya, kalau boleh saya tutup di segmen terakhir ini, sebetulnya pengorbanan itu tidak ada. Jadi 4 segmen saya bahas pengorbanan karena banyak orang mengira meninggalkan keburukan adalah pengorbanan. Bukan. Pengorbanan adalah menyerahkan kebaikan yang kecil untuk mencapai kebaikan yang lebih besar. Tapi di segmen ini saya batalkan itu semua bahwa pengorbanan tidak ada. Lihat contohnya. Ini ada 4 lembar kertas putih, Mas Hilbram. Saya tonjolkan 1. Mas Hilbram pegang semua. Good. Ini loh caranya orang hidup dan tegas. Yaitu ambil 1 pilihan. Lalu lepaskan Mas Hilbram. Yang lainnya bukan pilihan. Yang lainnya lenyap. Sehingga sebetulnya pengorbanan itu adalah ketetapan yang tegas pada satu hal yang mengakibatkan semua yang mungkin tampil sebagai pilihan lenyap. Orang-orang yang tersiksa setelah memilih masih tetap melihat apa yang dibuangnya. Teruskan kehidupan dengan tegas karena Anda memilih satu hal. Kalau Anda salah, Anda dibetulkan oleh Tuhan karena tugas Anda adalah memilih sesuatu berdasarkan kebenaran Tuhan. Itu. Baik, saya kasih kesempatan untuk bertanya lagi. Silakan. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Iya, nama saya Feli dari Palembang. Pertanyaan saya itu anti kalau dibayarin sama pria, terutama ya. Nah, bagaimana caranya agar pria ini tidak salah paham? Karena biar bisa disamakan dengan pola hidup saya. Karena saya tidak terbiasa jika ada pria yang membiayai saya. Inginnya itu sama-sama. Jadi lebih adil begitu Pak Mario. Terima kasih. Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang super, saya ajak adik-adik saya untuk melihat diri Anda 20 tahun, 30 tahun dari sekarang. Jangan lihat diri Anda sekarang yang galau, ababil. Ya tuh ngetiknya besar kecil, ditutup dengan wak. Nah. Lihat diri Anda 20 tahun, 30 tahun dari sekarang, di mana Anda menjadi pribadi yang anggun, yang mampu, yang berwenang, dan yang terhormat. Lalu ada anak muda, kurus, kecil. Waktu kita menjatuhkan sesuatu, mau diambilkannya, lalu kita bilang, jangan-jangan, aku lebih kuat. Apa perasaan dia? Bapak yang sudah kuat, mengapa engkau menghalangi keinginanku untuk mengabdi? Kadang-kadang kita harus izinkan orang melakukan sesuatu untuk kita walau kita mampu. Pria yang Anda tolak untuk membayar itu bisa dilukai keinginannya untuk menjadi pengabdi. Kan dia tidak untuk bersaing dengan Anda mengenai uang. Wanita tidak boleh menampilkan tanda bahwa dia menginginkan uang sang pria. Paling tidak di awal-awal hubungan. Oke? Anda harus kelihatan sangat tulus, ikhlas, begitu. Sampai Anda menikah dan ada akte jelas, setelah itu baru kuasailah segala sesuatu. Bukan hitung-hitungan. Guru panah saya dulu di Jepang, waktu saya memanah, saya menghitung dan meleset, dia bilang, "Sis Susan, did you calculate?" Apakah Anda tadi menghitung? Saya bilang, ya. Dia bilang, jangan. Kesalahan menghitung hanya datang kepada orang yang menghitung. Kalau tidak mau salah hitung, jangan menghitung. Apa ada orang salah hitung kalau tidak menghitung? In love, jangan hitung-hitungan. Dalam pengabdian kepada Tuhan, jangan hitung-hitungan. Pengabdian kepada orang tua, jangan hitung-hitungan. Dan pengabdian kepada kebesaran masa depan Anda, jangan hitung-hitungan. Itu.
Baik, boleh saya minta kesimpulannya, Pak? Kesimpulannya, sahabat-sahabat saya yang super. Korbankan apapun untuk menjadi belahan jiwa bagi belahan jiwa Anda. Korbankan apapun untuk menjadikan Anda permaisuri dalam keluarga Anda atau menjadi raja di keluarga Anda. Korbankan apapun, tapi jangan kebenaran. Banyak orang sekarang mengorbankan kebenaran untuk popularitas, untuk persetujuan orang lain. Pribadi yang setia kepada yang benar, mungkin tidak kaya raya tapi damai. Pribadi yang setia kepada kejujuran, mungkin tidak berpangkat tinggi tetapi derajatnya tinggi. So biaya utama dari melakukan kebaikan adalah sebetulnya keikhlasan untuk menjadi orang baik. Dan kalau keikhlasan itu dilihat sebagai hadiah, sebetulnya tidak ada biaya. Bagi jiwa yang ikhlas, kebaikan itu indah. Dan apabila Anda katakan, cintaku berat di ongkos, kita sekarang tahu bahwa ongkos untuk cinta itu memang besar. Dan banggalah, jangan mengeluh mengenai biaya cinta, karena cinta yang mulia memang harus berbiaya tinggi. Itu. Terima kasih Pak Mario, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menjadi pribadi yang lebih super. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi di kesempatan yang lain, hanya di Mario Teguh Golden Ways. Menurut saya temanya anak muda banget, cara bapaknya bawain juga anak muda banget. Paradigma bahwa segmen-segmen pebisnis muda doang itu bisa terpecahkan sama tema yang ini. Menurut saya acara Pak Mario Teguh tadi yang berjudul Cintaku Berat di Ongkos itu sesuai dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang ya. Cinta itu penting, tapi ternyata itu juga membutuhkan ongkos yang berat walaupun bukan hanya dari segi materi saja. Temanya memang cintaku berat di ongkos adalah suatu yang tidak dapat dipungkirkan lagi dalam kehidupan kita. Dan mungkin dalam hal ini seperti Pak Mario tadi bilang, berat di ongkos. Tapi untuk berat di ongkos itu kita harus bisa mengorbankan sesuatu yang lebih baik untuk mendapatkan cinta yang lebih mulia.